tidak ada keraguan di dalamnya. Semuanya berisi tentang perkara yang meyakinkan, perkara yang pasti. Hudan lil muttaqin. Dan Al-Quran ini, kitab Al-Quran ini, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan insyaAllah di siang hari ini, judul dari kajian kita mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Secara bahasa, kitab itu maknanya adalah sesuatu yang ditulis. Jadi kitab maknanya adalah maktub. Kitab maknanya adalah maktub, yang ditulis. Adapun makna kitab secara syar'i atau syariat adalah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya sebagai petunjuk bagi manusia supaya mereka mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Supaya mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu at-Taurah fiha huda wa nur. Sesungguhnya kami turunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk, wa nurun, dan ada cahaya. Wa atainahu al-Injil fihi hudan wa nur. Dan kami juga menurunkan kepada Isa Injil, kitab Injil, fihi hudan wa nurun, dan di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Begitu juga kami turunkan kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi inilah pengertian kitab, yaitu sesuatu atau kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya sebagai petunjuk bagi manusia untuk mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Kita sebutkan di sini cara beriman dengan kitab-kitab Allah. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pastinya ketika seseorang mengaku beriman kepada kitab-kitab Allah, harus sesuai dengan cara yang benar. Harus sesuai dengan cara yang benar, sehingga keimanan tadi diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, cara beriman kepada kitab-kitab Allah adalah dengan meyakini bahwasanya kitab-kitab Allah semuanya benar-benar turun dari Allah. Jadi harus meyakini bahwasanya kitab-kitab Allah benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah dengan meyakini atau beriman dengan nama-nama kitab-kitab Allah. Jadi beriman kepada nama-nama kitab-kitab Allah. Jadi dia harus mempelajari, mengimani nama-namanya. Kemudian yang ketiga, membenarkan kabar-kabar atau khabar-khabar atau berita-berita yang ada di dalam kitab-kitab Allah. Kemudian yang keempat, mengamalkan ridha dan berserah diri dengan hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab Allah Jalla wa'ala. Inilah 4 cara agar seseorang benar keimanannya kepada kitab-kitab Allah Jalla wa'ala. Kita jelaskan di sini yang pertama adalah beriman bahwasanya kitab-kitab Allah benar-benar turun darinya.
meyakini benar-benar Al-Quran, meyakini Taurat, meyakini Injil, meyakini Suhuf Ibrahim, meyakini Zabur, meyakini Suhuf Musa alaihimussalam benar-benar turun dari Allah. Maka tidak boleh seseorang mengatakan bahwasanya Taurat itu hasil ucapan Nabi Musa. Tidak boleh seseorang mengatakan Injil itu ucapan Nabi Isa. Tidak boleh seseorang mengatakan Al-Quran ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia harus meyakini Taurat yang asli adalah turunnya dari Allah. Injil yang asli turunnya dari Allah. Al-Quran turunnya dari Allah Jalla wa'ala. Ini yang pertama yang harus benar-benar diyakini, bahwasanya kitab-kitab Allah turunnya dari Allah Jalla wa'ala, yang merupakan kalamullah, firman Allah. Dan Allah Ta'ala berbicara secara hakikat dengan huruf dan makna, berbicara sesuai dengan yang Dia kehendaki, dengan cara yang Allah kehendaki, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua, penjelasan dari beriman dengan nama-nama kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah yang kita ketahui ada 6. Yang pertama adalah Suhuf Ibrahim. Yang kedua Suhuf Musa. Yang ketiga adalah Az-Zabur, adalah kitab Az-Zabur. Kemudian yang keempat adalah kitab At-Taurah. Kemudian yang kelima kitab Al-Injil. Kemudian yang keenam adalah Al-Quranul Karim, kitab Al-Quran. Itulah 6 kitab yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi amat disayangkan kaum muslimin, sebagiannya tidak mengenal kitab-kitab Allah. Ada juga yang mengenalnya tapi kurang. Padahal Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran, kitab-kitab Allah yang dikenali oleh manusia ada 6. Walaupun ada kitab-kitab para nabi dan rasul yang Allah tidak ceritakan kepada manusia. Kita jelaskan di sini yang pertama Suhuf Ibrahim. Namanya Suhuf Ibrahim. Kitab yang pertama adalah Suhuf Ibrahim. Suhuf maknanya adalah lembaran-lembaran yang ditulis atau sesuatu yang digunakan untuk menulis. Maka Suhuf Ibrahim itu diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Di Suhuf Ibrahim diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, yang turunnya yaitu pada bulan Ramadan. Turunnya pada bulan Ramadan di malam yang pertama. Jadi Suhuf Ibrahim turun di bulan Ramadan, di malam Ramadan yang pertama. Yang kedua yang butuh kita kenali adalah kitab Suhuf Musa. Kitab Suhuf Musa yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Suhuf Musa ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya berbeda dengan Taurat. Ada yang mengatakan Suhuf Musa ini bagian dari Taurat yang terpisah. Ada juga yang mengatakan Suhuf Musa ini adalah Taurat itu sendiri. Taurat itu sendiri. Ini terjadi perbedaan para ulama tentang Suhuf Musa. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah Az-Zabur. Apa makna Az-Zabur? Kitab Az-Zabur. Makna dari kitab Az-Zabur adalah kumpulan
Jadi makna dari Az-Zabur secara bahasa artinya adalah kitab. Jadi Az-Zabur itu maknanya adalah kitab. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Qamar. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Dan segala yang mereka lakukan tertulis dalam Az-Zubur. Maksudnya di dalam kitab-kitab catatan amalan mereka. Maka kitab Az-Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Wa ataina Daud Zabura. Dan kitab Zabur ini diturunkan di bulan Ramadan. Diturunkan di bulan Ramadan, tepatnya malam ke-19 Ramadan. Jadi malam ke-19 di bulan Ramadan. Ini kitab Az-Zabur. Kitab yang berikutnya yang kita jelaskan adalah kitab At-Taurah. At-Taurah. At-Taurah itu berasal dari bahasa Ibrani. Jadi At-Taurah itu asalnya adalah bahasa Ibrani. Yang At-Taurah itu maknanya adalah ajaran. Jadi kalau kita ingin tahu arti Taurah, itu artinya ajaran. Di ajaran yang di dalamnya isinya tentang ajaran-ajaran. Di antara kabar yang diketahui tentang Taurah ini ada di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Dan kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Jadi kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan kitab Taurat ini memiliki nama-nama. Di antara namanya adalah yang paling terkenal At-Taurah. Kemudian Al-Kitab. Yang kedua Al-Furqan. Yang Al-Kitab, Al-Furqan. Kemudian yang keempat Kitab Musa. Kemudian yang kelima Al-Alwah. Yang keenam Suhuf Musa. Ini 6 nama dari nama kitab Taurah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan kitab Taurat ini adalah kitab yang Allah langsung menulis dengan tangannya. Kitab yang Allah langsung menulisnya dengan tangannya. Wa hattu laka at-Taurah biyadihi. Dan dia Allah telah menuliskan untuk Musa kitab At-Taurah biyadihi, dengan tangannya. Ini menunjukkan keutamaan kitab At-Taurah. Kita sebutkan di sini sebagian yang terkandung dalam kitab Taurah. Yang pertama, dalam kitab Taurah ada perkara yang terkandung dalam suhuf Ibrahim. Jadi di dalam kitab Taurah itu terkandung di dalamnya kitab suhuf Ibrahim. Dan juga di dalam kitab Taurah itu terkandung di dalamnya hukum-hukum untuk Bani Israel. Hukum-hukum untuk Bani Israel. Di dalam kitab At-Taurah itu isinya adalah kabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat yang terkandung dalam kitab Taurah adalah penyebutan sifat-sifat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, di dalam kitab Taurah ada isinya bahwasanya Allah membeli jiwa dan harta orang yang beriman dengan surga. Dan ini beberapa isi yang ada dalam atau kandungan yang ada dalam kitab Taurah. Beberapa kandungan yang ada dalam kitab At-Taurah. Kemudian di dalam kitab At-Taurah ini perlu kita ketahui, di dalamnya telah mengalami banyak perubahan.
Banyak perubahan. Dikarenakan orang-orang Yahudi suka mengubah-ngubah isi kitab At-Taurah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 79 dan Ali Imran 78. Sampai-sampai di dalam kitab Taurah ini mereka mengubahnya dan tersebut di dalamnya Allah memiliki rasa letih. Allah memiliki sifat penyesalan. Padahal ini tidak benar. Dan di dalam kitab Taurah juga disebutkan bahwasanya Nabi Nuh pernah mabuk, Nabi Nuh pernah telanjang. Kemudian disebutkan Nabi Lut berzina dengan 2 orang anaknya sampai melahirkan, dan lain sebagainya dari isi-isi kitab Taurah yang sangat aneh. Dikarenakan kitab At-Taurah telah mengalami perubahan, tidak lagi murni wahyu atau firman dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian berikutnya adalah kita masuk pada pembahasan kitab Injil. Kitab Injil. Injil ini adalah bahasa Yunani. Jadi Injil itu bahasa Yunani yang artinya adalah kabar gembira. Jadi Injil itu maknanya adalah kabar gembira yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi kitab Injil, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan kitab Injil ini diturunkan untuk membenarkan At-Taurah. Untuk membenarkan At-Taurah, untuk mengikutinya dan tidak menyelisihi At-Taurah. Makanya sebagian kitab Injil itu sama dengan Taurat isinya. Misalnya masalah berkhitan atau sunat. Ternyata Nabi Isa itu berkhitan sunat. Dikarenakan memang di dalam kitab Taurat diperintahkan sunat atau berkhitan. Begitulah syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Dan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa diikuti oleh Injil, syariat yang dibawa Nabi Isa alaihi salam. Adapun sekarang kita lihat sebagian orang Nasrani, sebagian orang Kristen tidak sunat misalnya. Kenapa? Padahal Nabi Isa sunat, berkhitan. Kenapa sebagian orang Kristen ada yang tidak sunat? Maka jawabnya dikarenakan kitab Injil telah mengalami perubahan dan dirubah oleh salah seorang yang bernama Paulus, dan dia merusak ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa dan membatalkan hukum sunat, merubah hukum khitan, yang dia mengatakan yang dimaksud dengan sunat atau khitan itu adalah sunat di dalam hati. Makanya kita dapati sebagian orang Kristen, orang Nasrani itu tidak sunat, sudah dewasa tidak sunat, karena mereka mengikuti Injil yang sudah berubah dari aslinya. Seandainya mereka mengikuti Injil yang aslinya, tentunya mereka akan berkhitan, bersunat, dikarenakan Nabi Isa itu berkhitan dan bersunat. Kemudian yang berikutnya, di dalam kitab Injil ini terkandung yang pertama kabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, terkandung di dalamnya penyebutan sifat para sahabat. Kemudian terkandung di dalamnya Allah membeli jiwa dan harta orang-orang yang beriman dengan surga. Kitab Injil ini perlu kita ketahui turun di bulan Ramadan. Jadi kitab Injil turun di bulan Ramadan, tepatnya 14 malam ke-14 di bulan Ramadan. Adapun kitab Taurat
itu malam ke-7. Kalau kitab Injil malam ke-14. Kalau kitab Taurat malam ke-7 di bulan Ramadan. Jadi semua kitab-kitab Allah, itu turunnya di bulan Ramadan. Perlu kita ketahui bahwasanya Injil yang ada sekarang, yang diturunkan kepada Nabi Isa, bahwasanya Injil sekarang sudah mengalami banyak perubahan. Jadi banyak mengalami perubahan. Tidak sama dengan Injil yang turun kepada Nabi Isa alaihissalam. Mungkin ada yang bertanya, di mana letak Injil yang asli? Maka jawabnya, Injil yang asli sudah tidak diketahui keberadaannya. Kalau ditanya mana Taurat yang asli, Taurat yang asli tidak diketahui keberadaannya. Begitu juga Zabur, Suhuf Musa dan Suhuf Ibrahim. Hanya yang diketahui aslinya adalah hanya Al-Quranul Karim, kitab Al-Quran. Makanya kitab Injil itu sering kita dengar ada yang namanya Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohana, dan Injil-Injil yang lainnya. Kenapa ditambah Matius, Markus, Lukas, Yohana? Itu adalah kembali kepada penulisnya. Maka Injil Matius itu penulisnya Matius. Injil Markus itu berarti penulisnya Markus. Injil Yohana berarti penulisnya adalah Yohana. Dan lain-lain. Dan ini menunjukkan bahwasanya Injil tidak ada yang bisa memastikan kemurniannya, karena telah banyak mengalami perubahan. Di antara perubahan yang terjadi dalam kitab Injil adalah mereka mengatakan dalam kitab Injil yang sekarang bahwasanya Nabi Isa itu punya bapak. Di antaranya mereka mengatakan bapak Nabi Isa itu adalah Yusuf. Ada yang mengatakan bapaknya Nabi Isa itu adalah Sulaiman. Ada yang mengatakan bapaknya Nabi Isa itu adalah Nathan bin Daud. Padahal di dalam Al-Quran, ketika Bunda Maryam melahirkan Nabi Isa, Bunda Maryam itu posisinya tidak memiliki suami. Seorang wanita tanpa disentuh laki-laki. Dan Al-Quran menyebutkan Isa bin Maryam. Karena memang tidak punya bapa, maka dia dinisbatkan kepada Maryam ibunya. Ternyata di kitab Injil-Injil yang ada dinisbatkan kepada bapa. Padahal Nabi Isa lahir tanpa bapa dari seorang wanita yang tanpa disentuh laki-laki. Seorang wanita yang salihah, bukan wanita pezina, bukan wanita bersuami, sebagai mukjizat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Injil-Injil sekarang telah keliru ketika mengatakan Nabi Isa punya bapa, dikarenakan Nabi Isa lahir tanpa bapa sebagai mukjizat dari Allah Jalla wa Ala. Bahkan sebagian Injil sekarang itu membenarkan orang-orang Yahudi yang menuduh Nabi Isa anak hasil zina. Padahal bukan hasil zina, tetapi lahir dari seorang wanita yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki yang salihah. Kemudian yang terakhir, kita mengenal kitab Al-Quran. Kita masuk pada kitab Al-Quran. Al-Quran maknanya adalah secara bahasa mengumpulkan. Jadi secara bahasa Al-Quran itu artinya mengumpulkan. Kenapa dinamakan mengumpulkan? Karena Al-Quran di dalamnya mengumpulkan kisah-kisah, perintah-perintah,
larangan-larangan, ancaman-ancaman yang ada di dalamnya. Pengertian Al-Quran secara syariat, tadi secara bahasa. Secara syariat, Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril dan ditulis di dalam mushaf, lembaran-lembaran dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat, yaitu surat An-Nas, yaitu surat An-Nas. Ini makna dari Al-Quran yang maknanya secara syariat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa keistimewaan Al-Quran. Di antaranya Al-Quran adalah mukjizat, perkara yang luar biasa. Kemudian Al-Quran adalah kitab yang dibenarkan, yang dijalankan perintahnya, ditinggalkan larangan-larangannya, berhukum dengannya, beramal dengannya. Di antara keutamaan Al-Quran, keistimewaannya, Al-Quran dijaga oleh Allah dari perubahan lafaznya dan maknanya. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun. Dan Al-Quran menjadi saksi, menjadi hukum bagi kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh bangsa jin dan manusia. Dan Al-Quran adalah kitab yang dengannya kaum muslimin mendapatkan ridha dan rahmat Allah Jalla wa'ala. Kemudian Al-Quran ini memiliki nama-nama yang banyak. Yang pertama, nama yang paling terkenal adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini nama yang paling terkenal, masyhur. Ada nama lainnya. Yang kedua, nama lainnya adalah Al-Kitab. Kemudian nama lainnya Al-Furqan. Nama lainnya adalah Az-Zikru. Nama lainnya adalah Hablullah. Nama lainnya adalah disebut dengan Hablullah. Az-Zikru, kemudian Hablullah. Kemudian Al-Quran juga memiliki sifat yang disifati oleh Allah. Di antara sifat Al-Quran disebut adalah Al-Aziz, yang mulia. Yang kedua disifati dengan Al-Majid, agung lagi mulia. Disifati dengan Karimun, disifati dengan Mubarak, diberkahi. Jadi orang yang membacanya, mendengarnya, mempelajarinya diberkahi. Yang kelima disifati dengan Al-Fasl, pembeda antara hak dan batil. Dan keenam disifati dengan Al-Hakim, yang bijaksana. Kemudian disifati dengan Al-Arabiyyin Mubin, bahasa Arab yang jelas dan terang. Ini beberapa sifat yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah hak-hak Al-Quran. Apa hak Al-Quran? Hak Al-Quran adalah membacanya dengan tartil. Membacanya dengan tartil. Yang kedua, hak Al-Quran adalah menghafalnya. Maka hendaknya kita semua menghafal Al-Quran. Yang wajib. Kapan wajib menghafal Al-Quran? Ketika hafalan itu digunakan untuk solat 5 waktu. Seperti menghafal surah Al-Fatihah, menghafal surat-surat pendek yang biasa dipakai untuk salat, itu wajib hukumnya. Di antara hak Al-Quran adalah mentadabburinya. Di antara hak Al-Quran adalah mengamalkannya. Dilaksanakan perintahnya, dijauhi larangannya, dan dibenarkan khobar-khobar yang ada di dalamnya. Maka inilah singkat pembahasan beriman kepada kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita semua, khususnya keimanan kepada kitab-kitab Allah ini, dikarenakan kitab-kitab Allah diturunkan sebagai kabar gembira, petunjuk dan keselamatan bagi bangsa manusia,
dan juga bangsa jin yang beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadza. Kita cukupkan sampai di sini kajiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.